sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak terasa, negara kita ini sudah berulang tahun yang ke-75. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak terjadi begitu saja. Selain kemerdekaan tersebut diraih oleh para pejuang kita dengan penuh tumpah darah, ada banyak peristiwa yang terjadi di belakang itu. Peristiwa tersebut terjadi di Indonesia maupun di dunia. Lalu, apa saja peristiwa yang menyertai kemerdekaan Indonesia tersebut? Mari kita bahas. Awal kekalahan Jepang, peristiwa pertama yang memiliki dampak besar pada kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Perang Dunia Kedua. Sekalipun Indonesia tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua, tapi Jepang yang saat itu menjajah Indonesia memiliki peranan yang penting dalam perang tersebut. Namun keagresifan Jepang tersebut mulai berkurang karena Jepang tidak mampu melawan kecanggihan senjata Amerika hingga pada puncaknya pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki, dua kota penting di Jepang, dibom oleh Amerika. Akibat Jepang akhirnya mengalami kehancuran karena Hiroshima merupakan tempat kumpulnya tentara Jepang sekaligus pusat kapal-kapal Jepang. Sebenarnya waktu itu Amerika tidak memilih Nagasaki sebagai kota yang akan dijatuhi bom atom. Kota yang seharusnya dijatuhi bom atom pada waktu itu adalah kota Kokura yang menjadi pusat persenjataan Jepang. Namun pada saat kota itu mau dijatuhi bom atom, kota tersebut malah tertutup awan. Hal ini membuat pilot Amerika Serikat kesulitan melihat kota tersebut. Akhirnya kota Nagasaki menjadi pilihan untuk dijatuhi bom atom oleh Amerika. Golongan muda tetap bersikeras memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Darwis pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun, ternyata Soekarno justru marah besar kepada mereka. Sambil menunjukkan lehernya, Soekarno mengatakan, "Ini, goroklah leherku, saudara. Saudara boleh membunuh saya, sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok," ujar Soekarno yang ditujukan kepada golongan muda. Karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini, maka golongan muda sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta keluar kota. Tujuan rencana penculikan ini adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan mempercepat proklamasi kemerdekaan. Golongan muda pada saat itu memilih Rengas Dengklok Karawang sebagai tempat penculikan tersebut. Mereka memilih Rengas Dengklok karena tempat itu berada tidak jauh dari Jakarta dan keamanannya juga terjamin oleh tentara peta. Soekarno pun setuju untuk ikut golongan muda dengan syarat Fatmawati, Guntur, dan Hatta juga ikut serta dalam kunjungan ke Rengas Dengklok tersebut. Ahmad Subarjo dari golongan tua yang waktu itu mencari keberadaan Soekarno dan Hatta pun berangkat ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Soekarno dan Hatta. Akhirnya, Subarjo berjanji dengan jaminan nyawanya ke golongan muda kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dengan jaminan tersebut, akhirnya Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh golongan muda dan sore harinya rombongan tersebut kembali ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Dan pada akhirnya pun naskah proklamasi itu dibaca oleh Soekarno tepat pada tanggal 17 Agustus 1945.